Next. Tentunya para engineers dari UMI ini diharapkan mempunyai hal-hal sebagai berikut. Tentunya kita tetap harus melakukan continuous learning aktif. Juga ada dan juga melakukan teamwork and kolaboratif, kemudian mempunyai digital way of thinking, positive contribution to Indonesia, dan complex problem solving and creativity. Inilah yang hal-hal yang tentunya diharapkan dalam pengembangan ke depan daripada industri. Sebentar kita masuk mungkin ke next. Next. Pupuk Indonesia ini mempunyai 10 perusahaan di bawahnya. Nah, kebetulan saya adalah pemimpin holdingnya. Di bawah Pupuk Indonesia itu ada 5 perusahaan yang bergerak di bidang pupuk, yaitu Pupuk Iskandar Muda yang berlokasi di Aceh, ada Pusri Palembang, ada Pupuk Kujang yang berlokasi di Cikampek, kemudian ada PT Petrokimia Gresik yang berlokasi. Pupuk Indonesia juga ada Rekayasa Industri. Rekayasa Industri itu adalah perusahaan yang membangun pabrik-pabrik. Ini isinya mostly adalah insinyur ataupun ahli teknik, termasuk power plant. Jadi kita mempunyai konsesi power plant. Kemudian juga saat ini ada 2 kali 25 megawatt yang juga lokasinya adalah di NTB ya, NTB kalau nggak salah. Jadi di Indonesia Timur juga. Kemudian ada Pupuk Indonesia. Nah, visinya bagaimana? Visinya kita harus menjadi, artinya kuncinya adalah agrokimia dan petrokimia. Jadi kami harus mengembangkan agrokimia dan petrokimia. Nah, inilah yang mungkin menjadi tantangan yang bagi sarjana UMI nanti ke depannya. Next. Kalau kita lihat, ini adalah kapasitasnya, bahwa seluruh kapasitas pabrik ini adalah 22,5 juta ton. Kemudian total aset daripada Pupuk Indonesia 135 triliun. Jadi cukup besar. Kalau di Indonesia mungkin kami di antara BUMN itu di kapal, truk, gudang, dan kondisi apapun status di mana pupuk itu berada di setiap titik yang bisa dilihat secara real time. Nah, ini saya pikir juga tantangan daripada para sarjana FTI nanti kita mengembangkan urea dari Pupuk Indonesia itu diekspor. Jadi kita bahkan ekspornya itu sampai. Nah, ini sekarang kita bicara yang sesuai dengan apa namanya, tadi baru introduction mengenai Pupuk Indonesia karena ini waktunya sangat singkat. Saya hanya dikasih waktu 15 menit ini. Di sini yang kita harus bangun adalah yang Pupuk Indonesia menjadi penugasan adalah pabrik metanol, kemudian pabrik amoniak dan urea Indonesia ya. Lihat. Tapi metanol, kenapa metanol menjadi penting? Nah, tadi metanol itu kan bagian daripada petrokimia. Nah, industri yang tidak memiliki negara yang tidak memiliki industri metanol itu biasanya ataupun umumnya industri downstream-nya tidak berkembang. Nah, ini yang visi kita ke depan. Kira-kira nanti akan seperti, nah Masela itu cuma 180 kilo, 170 kilo kalau pakai pipa ditarik ke Yamdena Island. Ini sangat pendek kalau untuk pipa offshore. Karena kalau misalnya gas di Pupuk Kaltim pun ada yang sampai 300 km ditarik dari Pulau Sebuku sampai dengan ke Bontang. Ini amoniak dan urea, saya rasa teman-teman mungkin sudah beberapa kali presentasi karena teman-teman banyak dari Pupuk Kaltim yang mengambil next. Industri metanol, kalau kita lihat, ini pemakaiannya luar biasa besar. Bahkan kalau di negara-negara tetangga ataupun negara yang ataupun ya mungkin negara kita lah sekarang, itu sebagian daripada household ya itu mostly mengandung unsur metanol.
Coba kalau kita lihat dari bahan-bahan baik fiber, baik bahan pelapis kursi dan kamar dan apapun, bahkan genteng itu tidak terlepas daripada penggunaan metanol. Ini detailnya yang bisa dilihat, karpet, bahkan kita bahan fabrik dan lain-lain semuanya adalah menggunakan metanol. Nah, next. Hanya industri metanol di Indonesia itu belum berkembang karena satu-satunya pabrik yang beroperasi dengan baik itu yang ada di Bontang, yang milik Kaltim Metanol Indonesia. Itu kapasitasnya juga kecil, hanya 600.000 ton. Jadi karena pabrik ini pabrik dengan teknologi lama. Nah, kalau kita lihat di sini, pohon industri kimia itu kan gas. Kalau kita mempunyai gas, bisa dibikin menjadi LNG, bisa dibuat menjadi amoniak, ataupun bisa membuat metanol. Ini kalau yang chemical engineer mungkin akan mudah sekali, memang sudah diajarin tentunya di sana. Kalau kita lihat lagi, kalau LNG stop, artinya LNG dicairkan dan dijual dalam bentuk gas. Gas itu jadi gas dijual dalam bentuk cair. Itu LNG. Tapi kalau kita lihat amoniak, amoniak tidak banyak turunannya. Turunan daripada amoniak paling hanya ada kaprolaktam atau menuju urea ataupun amonium nitrat. Kemudian kalau kita lihat berapa, ini bisa menjadi acetic acid, bisa menjadi formaldehid, ataupun bisa juga menjadi energi, biodiesel fuel ataupun DME, dan juga bisa menjadi olefin. Di mana olefin ini tentunya bersaing dengan nafta ya, artinya dari ini banyak sekali. Seperti yang tadi industri metanol di Indonesia harus dikembangkan, bukan hanya saja di wilayah timur, tapi kalau masih ada gas yang tersisa ya kita juga mengembangkan di wilayah barat. Hanya sayangnya di wilayah barat memang Sumatera itu gasnya sudah terbatas, di Kalimantan juga sudah terbatas daerah distrik kekuasaannya daripada para tenaga ahli dari UMI nantinya ke depan. Nah, konsumsi metanol pun sebenarnya kalau kita lihat terus bertambah, tapi memang kalau karena COVID di 2020 ini memang berkurang, walaupun tadinya proyeksinya adalah bertambah, tapi karena masalah COVID, kita semua tahu bahwa konsumsi komoditi semuanya berkurang sehingga terjadi penurunan konsumsi metanol. Next. Nah, satu lagi industri oleokimia. Nah, apa yang disebut dengan industri oleokimia? Oleokimia ini asalnya dari minyak sawit. Minyak sawit, kalau kita tidak kembangkan, ini kita hanya menjadi seperti LNG tadi, menjual bahan mentah ke negara lain. Dan ini pun ribuan turunannya, banyak sekali turunannya. Ini yang mungkin menjadi tantangan daripada sarjana teknik UMI, untuk mengembangkan juga industri minyak sawit turunannya oleokimia. Nah sekarang memang untuk oleokimia ini langkah awalnya akan dilakukan di Bontang, di mana kalau di sebelah barat sudah banyak yang membangun oleokimia di daerah Sumatera ya. Nah tapi di daerah timur yang artinya di Bontang kita belum mengembangkan industri oleokimia dan kita akan mengembangkan industri oleokimia di Bontang. Ya lanjut, saya sudah diingatkan, ini waktunya udah habis katanya. Next. Saya rasa memang saya rasa kita lewatkan saja. Nanti kalau ada pertanyaan detail mengenai apa itu oleokimia, silahkan ditanyakan langsung kepada saya ataupun kepada staf saya. Terima kasih atas waktunya teman-teman UMI, atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan presentasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.